Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, untuk hari ini saya akan coba menjelaskan soal-soal yang sudah saya berikan minggu lalu, yaitu uji kompetensi bab 6 halaman 228 sampai 230. Yang pertama, nomor 1. Bentuk sederhana dari 50 cm banding 21/2 meter adalah. Nah, cara penyelesaiannya yaitu yang pertama dengan menyamakan satuannya. Untuk angka yang sebelah kiri ini kan satuannya cm, yang ini satuannya meter. Ini belum sama, kita samakan dulu. Nah, yang akan kita ubah adalah meter, kita ubah ke sentimeter ya. 21/2 meter kita ubah ke sentimeter. Meter ke sentimeter itu turunnya berapa? 2 tangga kan? Kalau turun 2 tangga berarti dikali 100 ya. Nah, ini pecahan campurannya ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Jadi 5/2 dikali 100. Nah, ini bisa kita coret ya, pakai sistem coret-coret. Sama-sama kita bagi dengan 2. Yang ini dibagi 2, ini 1. Ini dibagi 2, 50. 50 kali 5, 250. Jadi 2,5 meter yaitu 250 cm. Nah, kalau sudah sama satuannya, langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan ya. Satuannya kita coret dulu. Nah, ini kita bagi dengan masing-masing ya. Masing-masing kita bagi dengan FPB dari 50 dan 250. Yaitu 50. Dibagi 50 itu 1, 250 bagi 50 itu 5. Nah, ini sudah sangat sederhana ya. Jadi hasilnya adalah 1/5, yaitu yang B hasilnya. Nah, sekarang yang nomor 2, bentuk sederhana dari 400 gram banding 6 ons adalah. Nah, yang kita ubah adalah yang onsnya, kita ubah menjadi gram. 1 ons itu sama dengan 1 hektogram. Itu kan? Ya, nah berarti 6 ons sama dengan 6 hektogram. Hektogram ke gram turunnya berapa? Turunnya 2 kan? Nah, berarti kita kalikan dengan 100 ya. 6 kali 100 itu 600 gram. Nah, berarti 400 gram banding 600 gram. Satuannya sudah sama, coret, kemudian 400 dan 600-nya kita bagi dengan FPB dari 400 dan 600 yaitu 200. Jadi 400 dibagi 200 banding 600 kita bagi dengan 200. Sama dengan 400 bagi 200 itu 2, 600 bagi 200 itu 3. Jadi hasilnya adalah 2/3. Yang C. Untuk nomor selanjutnya adalah nomor 4. Perbandingan kelereng Bimo dan Fajar 2/3. Jumlah kelereng mereka 70 buah. Selisih kelereng keduanya adalah. Nah, berarti ini kita cari selisih perbandingannya dulu ya.
ini kan perbandingannya. Kita cari selisihnya, yaitu 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian baru kita cari selisih kelereng mereka. Perlu diingat, untuk mencari satuannya, kalian harus mengutamakan yang ditanyakan itu yang di atas ya. Nah, atau boleh juga kalian pergunakan ini rumus Dit-Dik-Sol. Yang ditanya itu kan selisih kelereng mereka, maka yang di atas itu ya perbandingan yang ditanya, yaitu selisih, berarti selisih perbandingan 1. Kemudian yang diketahui kan jumlah kelereng mereka. Nah, berarti di bawah ini kita jumlahkan perbandingan dari kelereng mereka. Jadi ini 2 ditambah 3 kali soalnya adalah 70. Soal yang diketahui ini ya maksudnya. Jadi 1/5 dikali 70 sama dengan, ini bisa kalian coret, sama-sama bagi 5, ini 1, ini 14. Nah, 1 kali 14 bagi 1 tetap 14. Jadi jawabannya adalah 14 ya. Yang A jawabannya. Nah, sekarang untuk nomor 6, perbandingan panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 4:3. Jika panjang persegi panjang itu 28 cm, lebar persegi panjang adalah, jadi yang diketahui itu perbandingan panjang dan lebarnya yaitu 4:3, kemudian panjangnya diketahui 28 cm, berapakah lebarnya? Nah, di sini cara mencarinya adalah masih sama seperti yang nomor 4 tadi. Yang kita tanyakan kan adalah lebar, berarti yang di atasnya itu adalah perbandingan yang ditanya. Atau kalian boleh menggunakan rumus Dit-Dik-Sol. Yang ditanya itu yang di atas, kan yang ditanya lebar ya, berarti yang di atas adalah perbandingan yang lebarnya, yaitu 3. Kemudian yang diketahui itu kan panjang, berarti perbandingan panjangnya 4 dikali soal yang diketahui ini 28 cm. Nah, ini boleh kalian coret, sama-sama dibagi 4, ini 1, ini 7. 7 kali 3 21 cm. Nah, selesai. Ini jawabannya. Jadi lebar persegi panjang itu adalah 21 cm. Nah, pilihannya yang B. Nomor selanjutnya adalah nomor 9. Sebuah peta berskala 1:250.000. Jika jarak pada peta 8 cm, jarak sebenarnya adalah titik-titik kilometer. Nah, sekarang yang diketahui itu kan skala, kemudian jarak pada peta atau boleh disingkat dengan JP, bisa juga UP ya, 8 cm, kemudian jarak sebenarnya atau JS-nya yang ditanya. Nah, seperti penjelasan saya kemarin, kalian bisa menggunakan segitiga ini untuk menghafalkan rumus skala. Nah, di sini yang ditanya adalah JS-nya atau jarak sebenarnya. Nah, kalau mau cari jarak sebenarnya, kalian tutup JS-nya. Berarti kan tinggal JP sama S-nya. Nah, kalau atas bawah gitu, jadi kalian menulisnya menggunakan per ya. Yang di atas itu adalah JP-nya, kemudian yang di bawah adalah S-nya atau skala ya. Jadi rumus JS sama dengan JP per S. Setelah kalian tentukan rumusnya, kemudian kalian substitusikan. Sama dengan
JP-nya berapa tadi? 8 cm, tulis di sini ya. Kemudian skalanya 1. Nah, untuk menulis skala sesuai penjelasan saya yang kemarin, bisa ditulis dengan tanda bagi, bisa ditulis dengan tanda per. Jadi 1/250.000. Nah, berarti ini 1/250.000. Untuk pembagian pecahan ya, ini penulisannya kita ubah aja. Jadi jangan menggunakan per lagi, tapi menggunakan tanda bagi. Nanti kalau menggunakan tanda per, kalian akan bingung menyelesaikannya ya. Sudah per lagi. 8 dibagi 1/250.000. Pembagian pecahan dapat diselesaikan apabila baginya kita ubah menjadi kali. 8 dikali 1/250.000. Nah, di sini ada yang bisa dicoret nggak? Oh ya, maaf, ini harusnya dibalik ya. Nah, jadi kalau bagi diubah jadi kali, pecahan yang setelah tanda yang berubah itu dibalik. Jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, setelah itu baru kalian hitung. 8 kali 250.000 adalah 2 juta cm. Nah, kita ubah ke kilometer. Naik berapa tangga? Naiknya adalah 5 tangga. Kalau naik 5 tangga berarti nolnya kita kurangi 5 ya. Jadi sisa nolnya adalah 1. Jadi 20 km. Jadi jarak sebenarnya adalah 20 km. Pilihannya yaitu yang B. Selanjutnya nomor 10. Jumlah uang Mira dan Cindy adalah Rp450.000. Jika perbandingan jumlah uang Mira dan Cindy 2:3, jumlah uang Mira dan Cindy berturut-turut adalah, nah ini ya yang diketahui perbandingannya, Mira banding Cindy 2:3, jumlah uang mereka, berarti ini dijumlahkan uangnya semuanya, hasilnya 450.000. Kemudian yang ditanya jumlah uang Mira dan Cindy berturut-turut, maksudnya uang Mira berapa, uang Cindy berapa gitu. Oke, ingat kembali ya, untuk pertanyaan seperti ini yang di atas adalah yang ditanya. Yang ditanya Mira, berarti perbandingan Mira berapa? 2. Yang diketahui jumlah uang mereka, berarti perbandingan mereka kalian jumlah. 2 ditambah 3 dikali, ini soalnya 450.000 sama dengan 2/5 kali 450.000. Nah, ini bisa dicoret nih, yang ini dan ini sama-sama dibagi 5, ini 1, ini bagi 5, 9 ya. Ini nolnya kita tambahkan, nah gitu, sama dengan 2 kali 9 itu 18. Jadi nolnya ada 4 mengikuti. Diperolehlah uang Mira Rp180.000. Nah, sekarang uang Cindy. Cindy yang ditanya berarti perbandingan Cindy itu berapa? 3. Yang diketahui masih tetap sama seperti tadi ya. Ini kan jumlah, berarti perbandingannya dijumlah, dikalikannya dengan soal 450.000, berarti ini 3/5. Coret, sama-sama bagi 5, ini 1, yang ini 90.000. 90.000 kali 3, 270.000. Jadi uang Cindy yang diperoleh adalah Rp270.000.
Jadi jumlah uang Mira dan Cindy berturut-turut adalah 180.000 dan 270.000 rupiah. Yang C jawabannya. Untuk nomor selanjutnya adalah nomor 13. Sebuah tiang yang tingginya 2 meter memiliki bayangan 150 cm. Pada saat yang sama, bayangan sebuah pohon 12 meter. Tinggi pohon tersebut adalah, nah ini yang diketahui, tinggi tiang 2 meter. Kita ubah dulu satuannya menjadi cm. Kemudian bayangan tiang sama dengan 150 cm. Bayangan pohon sama dengan 12 meter, kita ubah menjadi cm ya, 1200 cm. Nah, yang ditanya tinggi pohonnya berapa? Nah, cara menyelesaikannya adalah kita bandingkan yang tinggi pohon dengan tinggi tiang. Ya. Jadi sama-sama tingginya, tinggi sebenarnya ini ya. Nah, sama dengan bayangan pohon kita bandingkan dengan bayangan tiang. Ya, ingat lagi penjelasan saya sebelumnya. Jadi kalau kita mau membandingkan dua buah nilai, jadi kalian bisa menulisnya dengan tanda bagi atau menggunakan tanda per. Nah, untuk soal yang ini kita pergunakan tanda per ya. Selanjutnya kita substitusikan tinggi pohonnya yang ditanya, boleh kita tulis dengan nih ya, TP, atau boleh dengan variabel yang lain. Per tinggi tiangnya 200 cm. Cm-nya tidak usah ditulis ya, karena kenapa? Karena satuannya ini sudah sama, sudah kita samakan semuanya menjadi cm, maka dari itu tidak perlu lagi ditulis di sini ya. Kemudian bayangan pohon 1200. Kemudian bayangan tiang 150. Nah, setelah itu kalian bisa kali silang. Nah, TP dikali dengan 150 sama dengan 200 dikali dengan 1200. Nah, kita mau cari tinggi pohonnya kan? Pindah ruaskan 150-nya ke sini. Kalau dikali, pindah ruas itu dibagi menjadi 200 kali 1200 dibagi atau per 150. Hasilnya adalah 1600 cm. Kita ubah ke kilometer, yaitu 16 km. Jadi tinggi pohon sebenarnya adalah 16 meter, maaf. Sentimeter ke meter itu naiknya 2, berarti kurangin nolnya 2 ya, jadi 16 meter. Jawabannya adalah yang D. Nomor selanjutnya adalah nomor 14. Sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 108 km. Jika mobil berisi 12 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuh adalah. Nah, ini coba kalian perhatikan. Jadi untuk banyak bensinnya, jadi kalau isi mobilnya itu bensinnya makin banyak, maka jarak yang dapat ditempuh otomatis juga makin jauh jaraknya. Nah, karena kesini makin ke bawah makin besar, ini juga ke bawah makin besar, maka perbandingan tersebut adalah perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai, kita pergunakan A per B sama dengan C per D. Nah, ini sebagai A-nya, ini sebagai B, yang ini C, dan yang ini D-nya. Nah, setelah itu kalian substitusikan.
Yang A itu kan 4 ya. Kita tulis di sini 4. B-nya 12 berarti 4 per 12 sama dengan 108 per X. Nah, setelah itu kalian kali silang. Nah, 4 dikali X sama dengan 12 dikali 108. Kita mau cari X, pindahkan 4-nya ke sini, agar di ruas kiri hanya ada X saja. Nah, ini kalau pindah ruas, ini kan dikali. Pindah ruas ke kanan menjadi dibagi, jadi 12 dikali 108 dibagi 4. Nah, ini ada yang bisa dicoret ya. 12 dan 4-nya sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. Nah, tinggal kita kalikan 3 kali 108, yaitu 324. 324 per 1. Per 1 ya udah tetap bilangan itu kan ya. Jadi, jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut adalah 324 km. Pilihannya yang B. Nomor selanjutnya adalah nomor 16. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 132 hari oleh 72 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, ditambah 24 orang pekerja. Waktu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah, nah, kita lihat banyak pekerjanya ada 72 orang. Kemudian dapat selesai dalam waktu 132 hari. Kalau kita tambahkan 24 pekerja, jadi sebelum dimulai nih ya, sebelum pekerjaannya dimulai, ditambahkan pekerjanya sebanyak 24 orang. Berarti 72-nya kita tambahkan dengan 24. 96 pekerja jadinya. Nah, waktu yang dibutuhkan berapa hari? Nah, coba perhatikan untuk perbandingan seperti ini. Jadi, begini ya, kalau misalnya kita akan membangun sebuah gedung, kalau makin banyak orang yang bekerja, maka waktu yang diperlukan makin sedikit. Nah, berarti kalau ini ke bawah makin banyak pekerjanya, waktunya makin sedikit ya. Jadi dia kebalikannya, ke sini makin banyak, ke sini makin sedikit ke bawahnya gitu. Karena dia kebalikannya, maka perbandingan ini adalah perbandingan berbalik nilai. Begitu cara menentukan soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai, gitu ya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, rumus yang digunakan adalah A per B sama dengan D per C. Untuk A-nya sama seperti perbandingan senilai, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, sekarang tinggal substitusikan. A-nya itu 72, kemudian B-nya itu 96, D-nya itu T. Ini jangan sampai ketukar ya. Ya, kalau perbandingan senilai itu kan C per D, tetapi kalau berbalik nilai adalah D per C. Nah, C-nya 132. Kemudian kali silang, 96 dikali T sama dengan, ya, ini ke sini, terus kemudian ini ke sini. 72 dikali 132. T-nya sama dengan, pindah ruaskan 96-nya ke sini, jadi 72 dikali 132 dibagi 96. Hasilnya yaitu 99. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah 99 hari. Optionnya yang A. Nomor selanjutnya, nomor 18, untuk membuat 36 pasang pakaian,
seorang penjahit memerlukan waktu selama 60 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 80 hari, banyak pakaian yang dapat dibuat adalah, nah ini yang ditanya. Kalian lihat, kalau makin banyak pakaian yang bisa dibuat, berarti makin banyak pula waktunya, makin lama, ya kan? Makin lama berarti makin banyak. Kesini makin banyak, kesini juga makin banyak, ke bawah ya. Berarti perbandingan tersebut adalah perbandingan senilai. Kita gunakan A per B sama dengan C per D. Ya, ini A-nya, kemudian ini B-nya, kemudian ini C, dan ini D. Nah, substitusikan 36 per X sama dengan 60 per 80. Kemudian kali silang ya. Ini X dikali 60 sama dengan 36 kali 80. Kemudian pindahkan 60-nya ke sini jadi dibagi 60. Kemudian hasilnya adalah 48. Jadi banyak pakaian yang dapat dibuat adalah 48 pasang. Pilihannya yang C. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.